Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Nur Awalia, NIM 181 300000257. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas, sub pembahasan yaitu pengertian dan tujuan pengelolaan kelas, pendekatan pengelolaan kelas, dan model pengelolaan kelas. Adapun pengertian dan tujuan pengelolaan kelas yaitu upaya atau cara yang dilakukan seperti menciptakan, memperbaiki, dan memelihara situasi organisasi maupun segala sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuannya yaitu agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan dapat meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendekatan pengelolaan kelas, pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, kebebasan, resep, pengajaran, perubahan tingkah laku, emosi, dan hubungan sosial, proses kelompok, dan pendekatan elektis atau pluralistik. Model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Ada beberapa model pengelolaan kelas menurut Novan Ardiwilyani, yaitu penataan ruang kelas, gaya penataan, manajemen kelas, dan penataan kelas. Menurut Novan Ardiwilyani, formasi ada 11, yaitu tradisional, chevron, meja pertemuan, pengelompokan terpisah, kelompok untuk kelompok, periferal, auditorium, bentuk U, konferensi, tempat kerja, dan lingkaran. Yang pertama yaitu formasi tradisional. Formasi yang sudah lama dipakai untuk penataan tempat duduk yang berbentuk berderet memanjang ke belakang dengan satu meja sepasang peserta didik. Contohnya yaitu bisa lihat di gambar tersebut. Yang kedua, formasi auditorium, yaitu formasi bentuknya sama dengan formasi tradisional. Tetapi, formasi auditorium dalam penataan tempat duduknya berderet memanjang ke samping. Contohnya bisa dilihat di gambar. Yang ketiga, formasi chevron, yaitu jarak antara siswa dan jarak siswa dengan guru dapat terkurangi sehingga menjadikan guru dan siswa mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas. Tujuannya yaitu untuk berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya bisa dilihat di gambar sini. Yang keempat, formasi kelas bentuk U. Formasi kelas bentuk U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga membuat siswa antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. 5. Formasi meja pertemuan. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Yang keenam, formasi konferensi. Pada formasi ini, guru hanya melontarkan tema yang harus dibahas kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan. Yang ketujuh, formasi pengelompokan terpisah. Pada formasi ini, tema pengajaran yang cocok dengan formasi tersebut yaitu upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Sementara itu, masih membutuhkan bimbingan dari guru dan guru tetap berada pada dan siswa berada pada pengawasan guru. 8. Formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat cocok digunakan dalam laboratorium. Yang ke-9, formasi kelompok untuk kelompok. Susunan formasi kelompok untuk kelompok sangat memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran. Yang ke-10, formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam suatu kelompok. Yang ke-11, formasi periferal. Oke. Pada formasi periferal ini, meja ditempatkan di belakang siswa
sehingga guru dapat menyuruh siswa memutar kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Pemahaman guru tentang model pengelolaan kelas ini. Pengelolaan kelas adalah cara guru dalam menata dan memanfaatkan segala sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran agar berjalan dengan menyenangkan. Formasi ruang kelas. Menurut guru, model pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru adalah terkait dengan penataan dan perubahan tempat duduk. Tujuannya yaitu agar siswa bisa lebih berbaur dan bisa saling membantu, khususnya untuk anak yang kurang pandai. Peran guru dalam model pengelolaan kelas. Yang pertama, guru merupakan tokoh sentral dalam pengelolaan kelas, mulai tahap perencanaan sampai tahap evaluasi. Yang kedua, guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dan harus menguasai strategi dan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti, serta alat evaluasi pendidikan. Kendala guru dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, guru dalam membentuk kelompok maksudnya, ada yang siswa tidak mau satu kelompok dengan teman yang tidak disukainya, sehingga salah satu kendalanya yaitu siswa tidak mau disatukan dalam kelompok. Yang kedua, siswa tidak semuanya bisa diatur. Yang ketiga, sulit mengkondisikan siswa dalam merubah tempat duduk. Terima kasih penjelasan dari saya tentang model-model pengelolaan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.